Dan selamat pagi pada Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati para pimpinan universitas, pimpinan fakultas. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkomitmen untuk bertemu bersama dalam lokakarya yang lokakarya pada kali ini kita beri judul adalah lokakarya integrasi fungsi antar bidang. Oleh karena itu pada lokakarya kali ini kita mengundang seluruh pimpinan universitas dan seluruh pimpinan fakultas sesuai dengan tupoksi dan otorisasinya. Nah, tujuannya untuk lokakarya kali ini adalah kita ingin mempelajari seluruh modul dari UACC ini yang sekaligus karena ini sudah merupakan akhir dari semester, harapannya satu semester yang berjalan semester gasal ini merupakan uji coba trial yang harusnya tidak boleh gagal. Oleh karena itu kita ingin di akhir finishing nilai-nilai masuk kita melakukan lokakarya bersama. Untuk itu pada kegiatan pagi hari ini sampai sore nanti acara yang pertama akan dibuka oleh Pak Rektor dan pengarahan oleh Pak Rektor. Selanjutnya kita akan melakukan pleno dengan topik untuk sosialisasi seluruh modul UACC. Nah, setelah sosialisasi itu kita akan melakukan break karena Pak Fendi dari pagi sudah minta kopi begitu. Nah, setelah break kemudian kita akan berbagi dalam kelompok. Jadi nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang bidang manajemen, kemudian bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Nah, karena ini adalah integrasi antar fungsi, maka di bidang 1 itu nanti sudah kita integrasikan dengan Direktorat Pendidikan, dengan LP3, dan dengan Direktorat Keuangan. Demikian juga dengan bidang 2, bidang 3. Oleh karena itu, mari sebenarnya pada lokakarya ini harusnya kita mulai pukul 9, tetapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah hadir lebih awal dan atas perkenan Bapak Ibu maka kegiatan ini bisa kita mulai lebih awal. Untuk selanjutnya saya mohon Bapak Rektor untuk bisa membuka kegiatan ini dan sekaligus memberikan arahan terkait dengan implementasi UACC. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita tidak henti dan tidak lupa untuk senantiasa memberikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sekalian nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Karena kalau bicara nikmat rasanya tidak ada celah dalam kehidupan ini yang tidak dalam naungan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang ikhlas maka nikmat itu akan lebih besar dan lebih banyak lagi dilimpahkan kepada kita. Amin. Yang kedua, terima kasih atas semangat yang sangat tinggi. Saya tidak melihat ini karena di awal tahun, tetapi ini adalah perjalanan tahun ke-6 BMN kita dan Bapak Ibu masih semangat, sangat semangat ini. Salah satu tandanya adalah tadi Bu Cici mengatakan kalau mau dimulai jam 9, ternyata jam 9:04 kita sudah lengkap. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena biasanya rapat itu molor. Dan ini adalah barangkali ciri dari excellent morality kita yang sudah cukup atau berhasil kita tanamkan di lingkungan kita termasuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan seperti itu. Acara hari ini adalah judulnya itu integrasi fungsi dengan acara pokok pelatihan dan penyamaan persepsi. Saya ingin memberikan beberapa pemikiran tentang kata-kata kunci itu. Kita sudah sepakat bahwa kepemimpinan kolaboratif itu hanya bisa difungsikan apabila ada integrasi seluruh fungsi kepemimpinan universitas. Dan kalau bicara tentang integrasi fungsi, maka
tidak saja semangat, tetapi toolsnya juga harus terintegrasi. Tools yang sangat penting dalam kaitan decision making proses itu adalah data, sumber informasi. Oleh karena itu kita menyadari betul pentingnya acara hari ini untuk mengintegrasikan seluruh langkah, pemikiran dan sikap kita terhadap perkembangan terakhir nasional dan universitas ini ke depan. Saya kira perkembangan dan dinamika pendidikan, terutama pendidikan tinggi, sungguh luar biasa. Kita merasakan informasi simpang siur ke sana kemari. Kadang-kadang kita dibuat bingung gitu. Satu saat ada yang mengatakan tidak perlu senam PTN, satu saat ada yang mengatakan senam PTN masih perlu, kadang-kadang mengatakan UNAS kredibel, UNAS tidak kredibel. Ada satu tarif berlaku tahun 2013, tapi anggaran sudah harus disusun mulai sekarang untuk tahun 2013. Semuanya bertumpuk-tumpuk di dalam persoalan dinamika pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Apalagi saya mendengar ada rencana RUU PT akan digodok pertengahan tahun ini, yang konsekuensinya saya kira amat luas terhadap keberadaan kita semua. Apakah otonomi masih, ataukah dihapus, ataukah diberi peluang setengah hidup setengah mati, dan selanjutnya. Ini adalah soal-soal yang saya kira harus kita sikapi secara komprehensif bersama-sama di antara kita selaku pimpinan perguruan tinggi ini. Apalagi sudah dikeluarkan Perpres tentang KKNI. Kita belum bicara tentang itu. Akan lahir keputusan-keputusan baru yang lebih meminta perhatian kita. Oleh karena itu, Bapak dan Mas hormati, dinamika ini harus disikapi dengan sebuah cara tertentu, yaitu cara bersama secara kolaboratif. Sehingga dengan demikian menjadi sangat penting kebersamaan ini, yang kemudian sangat membutuhkan dukungan sistem informasi. Dan alhamdulillah Pak pimpinan DSI dan teman-teman di DSI sudah mencanangkan untuk menyelesaikan pada akhir semester Kasal ini, betul ya? Kasal tahun 2011 dan 2012, dan ini adalah pembuktian kepada kita dari DSI apakah janji itu memang dipenuhi atau tidak. Dan kita kemudian akan dilatih dalam persepsi yang sama tentang modul-modul integrasi fungsi kepemimpinan kita bersama. Bapak dan saya hormati, salah satu keuntungan dengan cara seperti ini adalah meningkatkan efisiensi. Saya dalam perjalanan ke sini tadi mendengarkan radio tentang TDL. Assalamualaikum. Audit pertama di MK ya. Halo, Assalamualaikum. Audit energi yang dilakukan oleh teman-teman. Bapak ini mulai di sini. Ini adalah sebuah sinyal. Mulai jam pira kan sik ngurusi iku. Sik ngurusi apa jenenge nang rene kan. Itu adalah salah satu. Bapak wis mulai. Rapat terus mulai. Integrasi fungsi di antara. Aku langsung isu semua nang Santigan jam Mas. Ya wingi nganu. Ya sing kok coba ae kayak nganu ya. Ono sing gore ini lho Bu, tanda tangan lho Bu, sapa? Mas Wandono ta sapa? Iya, apa Mas Andre? Mas Andre kan jare arep rene. Oh, seru lho ya Andre. Heeh. Iya. Nggih. Universitas. Jangan karena RKAT-nya ada terus diambur-amburkan. Kita sudah mengatakan pada waktu Rakerpim yang terakhir hari kedua, agar masalah ini juga menjadi perhatian kita semua, para dekan dan para pimpinan universitas dan fakultas, agar tidak karena alasan RKAT kemudian harus habis. Memang Pak Nasir selalu memantau kita untuk penyerapan, tetapi bahasa penyerapan itu adalah bahasa kinerja. Jadi kalau memang kita butuhkan untuk meningkatkan kinerja silakan, tetapi tidak dalam bahasa proyek yang akan menghabiskan uang karena memang uangnya tersedia dalam RKAT. Saya berharap pertemuan 1 hari penuh pada hari ini kita memperoleh penguatan terhadap kebersamaan itu.
Sehingga kalau dalam rakor kemarin Pak Nasir mengemukakan dua hal penting di dalam human resources atau intellectual resources, yaitu kompetensi dan komitmen. Insya Allah komitmen kita sudah miliki. Sudah kita buktikan. Ini soal kompetensi dalam IT ini bagaimana. Oleh karena itu kita sekarang memperoleh guru yang tepat, Pak Sugianto, untuk meningkatkan kompetensi kita dalam memanfaatkan sistem informasi di universitas ini. Ini sudah dibiayai sangat mahal. Kalau ini kemudian tidak dimanfaatkan secara maksimal menjadi sangat boros. Terima kasih atas kolaborasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya adalah mungkin ya Pak Rektor silakan kembali ke tempat. Saya ingin menyampaikan sedikit skema lokakarya kita. Sebenarnya lokakarya ini adalah lokakarya berseri, begitu selama 2 tahap. Jadi lokakarya hari ini adalah lokakarya tahap 1 Bapak Ibu sekalian, yang memang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan mulai dari rektor sampai wakil dekan 3. Jadi tujuan dari lokakarya kita selama secara utuh itu adalah untuk sosialisasi seluruh modul UACC sesuai dengan tupoksi dan otorisasi mulai dari registrasi sampai wisuda. Kemudian pelatihan implementasi modul UACC sesuai dengan bidang dan level otorisasinya. Oleh karena itu pada hari ini nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok, yaitu untuk manajemen, bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Selanjutnya akan dilakukan integrasi fungsi antar bidang dalam UACC untuk sistem pengambilan keputusan. Nah, pada yang tujuan ketiga ini kita akan melihat link antar bidang itu seperti apa. Nah, oleh karena itu sebenarnya mekanisme lokakarya ini akan kita bagi menjadi 2 tahap. Yang hari ini adalah tahap 1 dan nanti tahap 2 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012. Pada tahap 1 ini fokusnya adalah pengenalan seluruh modul UACC, kan kemudian kita akan dilatih dan disamakan persepsinya bagaimana kemudian mengimplementasikan modul-modul itu sesuai dengan otorisasi masing-masing. Nah, dari hasil pelatihan ini, terutama untuk yang modul-modul yang sifatnya operasional, yaitu bidang 1 dan bidang 2, maka Bapak Ibu yang pada bidang 1 dan bidang 2, pada dalam waktu kurun 1 minggu, yaitu mulai besok sampai pada tanggal 7, itu akan diminta untuk mencek secara benar verifikasi seluruh modul yang menjadi otorisasi Bapak Ibu sekalian di dalam fakultas. Nah, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, hasil verifikasi itu maka pada tanggal 8 Februari kita akan melakukan hal yang sama di tempat yang sama ini. Kita akan mensinkronkan dan memvalidasi seluruh data sesuai dengan hasil yang sudah Bapak Ibu terapkan atau lihat berdasarkan fact atau data yang ada di fakultas. Dan jika nanti memang ada kendala-kendala yang belum tercover, maka pada tahap kedua nanti akan kita identifikasi dan kita tetapkan solusinya seperti apa. Ini yang kerangka lokakarya integrasi fungsi antar bidang dalam melalui UACC. Oleh karena itu pada hari ini nanti akan ada sosialisasi seluruh modul oleh Pak Dik yang dalam pleno. Setelah itu kita akan rehat selama 30 menit untuk kemudian ruang ini akan kita berpindah ke masing-masing ruangan karena akan dibagi per bidang yang nantinya akan dilakukan pelatihan modul sesuai dengan tupoksi dan level otorisasinya. Nah, pelatihan modul ini karena modulnya cukup banyak dan komprehensif, maka tidak mungkin dilakukan dalam waktu 2 jam. Oleh karena itu, ini kita lanjutkan setelah isoma sampai selesai. Nanti
nanti kemudian kita berbagi tugas apa-apa yang harus di-recheck di fakultas sesuai dengan otorisasi kita masing-masing. Nah, pembagian kelompok pada hari ini, nanti kelompok manajemen itu ada rektor, wakil rektor, dan para dekan. Kemudian bidang 1 itu direktur pendidikan, direktur kemahasiswaan, ketua dan sekretaris LP3, sekretaris DPP, dan para wakil dekan 1. Kemudian bidang 2, Dir KU, Dir SD, dan para wakil dekan 2. Di bidang 3 itu Dir SI dan para wakil dekan 3. Nah, lokakarya tahap 2 nanti, karena menurut Pak Gi selaku penanggung jawab untuk UACC, maka para dekan kemudian pimpinan universitas sudah tidak perlu lagi, tetapi yang lebih difokuskan adalah pada modul-modul operasional. Oleh karena itu yang masih punya PR untuk tanggal 8 itu adalah para Wadek 1, Wadek 2 yang nanti karena ini sudah pada sinkronisasi dan validasi data, maka kita akan juga mengundang 1 orang tim teknis pendidikan dari fakultas untuk membantu Bapak Ibu Wadek 1 dan Wadek 2 untuk melakukan sinkronisasi. Karena ini terkait dengan bidang 1 dan 2, maka yang wajib hadir adalah Dir Pendidikan, Dir KU, Dir SD, dan LP3. Ini yang untuk tanggal 8 Februari. Oleh karena itu mohon mulai sekarang diagendakan pada jadwal Bapak Ibu sekalian untuk Wadek 1, Wadek 2, para direktur untuk tanggal 8 masih punya tanggung jawab untuk ikut lokakarya 1 kali lagi. Saya kira itu, dan mekanisme untuk yang tanggal 8 itu nanti karena memang ini sinkronisasi dan validasi, maka pleno yang berseri sesuai dengan ruang lingkup dari masing-masing sesi yang nanti akan kita ditetapkan oleh Pak Ki bersama-sama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan terkait dengan overview mekanisme lokakarya kita secara utuh untuk hari ini dan tanggal 8 nanti. Selanjutnya saya persilahkan Mbak Gi untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya grand design modul-modul yang sudah ada di UACC secara keseluruhan, dan itu setiap aspek dan linknya antar aspek bagaimana. Saya persilahkan. Yang ngono sing ngakur. Sabar kampus 1. Sabar kampus 1 bener SID. Ya, pada hari ini saya akan bercerita bagaimana dinamika, bagaimana aplikasi, bagaimana sistem dari cyber kampus yang sudah dibangun. Ada bagian-bagian yang memang masih dalam proses pembangunan, tapi ini tetap merupakan bagian yang memang harus dilanjutkan karena memang kita ingin totalitas hampir seluruh mekanisme akademik yang ada di Universitas Erlangga itu bisa di-cover dengan cyber kampus. Dengan demikian maka bisa terjadi sebuah data yang sangat terintegrasi. Untuk ini saya ingin bercerita tentang apa yang sudah ada supaya Bapak dan Ibu bisa paham secara konseptual, secara menyeluruh, secara totalitas sebenarnya yang sudah dibangun oleh cyber kampus itu apa. Karena selama ini mungkin bagi Bapak dan Ibu yang dosen hanya melihat modul dosen saja. Kartu internetan lo. Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin melihat anak didiknya, melihat mahasiswanya, maka seakan-akan bahwa cyber kampus itu hanya dosen dan mahasiswa saja. Maka untuk ini sekarang saya tunjukkan sebenarnya cyber kampus itu sampai saat ini sudah melakukan apa, sudah sampai di mana, integrasinya bagaimana. Ini yang sedang akan saya ceritakan bagi bagian daripada pengetahuan yang harus dimiliki oleh seluruh pimpinan di Universitas Erlangga. Ini adalah gambar yang sangat sering saya munculkan gitu, mungkin yang di bidang 3, bidang 3 sangat sering untuk melihat gambar ini. Ini memang adalah gambar arsitektur total cyber kampus.
Cybercampus dikatakan selesai apabila semua modul ada di sini tuntas. Kalau modul yang ada di sini belum selesai, maka Cybercampus belum selesai. Begitu. Jadi ada aktivitas dosen, kurikulum, dan mahasiswa. Di dosen dengan mahasiswa ada bimbingan, di tengah jalan, di tengah-tengahnya, di pusat, di jantungnya ini ada PPM, proses belajar mengajar. Kemudian dari dosen dan kurikulum ada silabusnya, mahasiswa dan kurikulum ada KLS dan KHS-nya. Di sisi luar itu ada sarana prasarana, ada marketing, dan kemudian ada keuangan. Kemudian di sisi yang lebih luar lagi ada calon mahasiswa, ada alumni, ada orang tua, ada sarana mahasiswa, salah adalah sarana, ada regulasi, kemudian ada partner. Kalau misalkan semua modul ini terselesaikan, maka tuntaslah Cybercampus. Targetnya Cybercampus kalau misalkan yang semester ini 3 bulanan ini sudah clear harus terselesaikan. Sementara sambil jalan itu modul keuangan ini juga dikerjakan, modul orang tua, modul calon mahasiswa, termasuk juga nanti dengan regulasi, dengan SBET maupun yang baru. Nah, sebenarnya memang proses pembangunan Cybercampus memang harusnya menyebar gini, tapi memang dalam kondisi Universitas Erlangga sesuai dengan schedule waktu, maka beberapa modul itu sudah dibangun. Gitu. Jadi agendanya, insya Allah semoga semester genap itu total Cybercampus versi komplit dari sisi segitiga ini sudah bisa terselesaikan. Karena dengan segitiga putih ini terselesaikan, maka sebenarnya versi opsional, tapi ini sudah komplit, sudah dikerjakan, itu sudah operasional IT Universitas Erlangga sudah terintegrasi. Begitu. Nah, yang ada sekarang itu bagaimana gambarannya? Ini yang ada sekarang. Jadi ini adalah aktor-aktor yang sudah diwadahi di dalam aktivitas Cybercampus. Ada mahasiswa, ada dosen, kemudian dosen berkomunikasi dengan pihak sumber daya, LPPM, begitu. Kemudian di sini ada akademik. Akademik ini termasuk LP3, Direktorat Pendidikan, dan akademik fakultas maupun program studi. Kemudian di sini ada kemahasiswaan, ada keuangan. Dinamikanya tergambarkan dalam gambar berikut. Jadi mahasiswa ini ketika di menu mahasiswa itu mereka bisa berkomunikasi ketika ada jalurnya. Mereka bisa berkomunikasi dengan dosen, mereka bisa nge-link dengan dosen, bisa nge-link dengan akademik, ada urusan dengan keuangan, ada urusan dengan kemahasiswaan. Ini. Jadi aktor si mahasiswa tadi itu bisa apa sebenarnya? Si mahasiswa tadi itu bisa berkomunikasi dengan masalah keuangan dia, bisa berkomunikasi dengan linknya dosen dalam sisi apa nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian mahasiswa bisa kolaborasi dengan bidang akademik. Mungkin coba saya jelaskan satu persatu. Jadi pada sesi ini saya akan menjelaskan totalitas dari apa yang sudah dikerjakan oleh Cybercampus dan ini peta link yang sudah ada di Cybercampus. Ini adalah helikopter view dari peta link komunikasi seluruh aktor yang ada di Cybercampus. Nah, saya ingin perlu menjelaskan bahwa sebenarnya ada satu note, ada satu poin di situ akademik Universitas Erlangga itu sebenarnya terdiri dari LP3, akademik prodi, akademik fakultas, dan direktorat pendidikan. Jadi ada satu titik di sini. Ini ada LP3, akademik prodi, akademik fakultas, kemudian direktorat pendidikan. Kita wadai dengan satu titik ini di sini adalah akademik pusat dan fakultas. Oke, kita akan membahas satu persatu. Di sini ada alumni. Jadi
Kalau misalkan yang berwarna ini adalah informasi orang tua. Orang tua bisa apa saja. Orang tua punya 3 kaki, punya 3 link. Link dengan keuangan, link dengan dosen, dan link dengan akademik. Sementara data history itu ada di alumni. Alumni juga punya 3 kaki. Kakinya ke keuangan, kaki ke dosen, dan kaki ke akademik. Tapi dia dalam sisi data history. Jadi dia bisa masih melihat nilai-nilai dia ketika dia masih berkuliah. Jadi artinya ini adalah data sampai data yang memang ada di fakultas yang sudah kita kolek di dalam cyber kampus. Kalau data itu memang sudah ada, ya memang sudah nggak bisa. Dan kalau misalnya data itu masih ada dan sudah kita masukkan di dalam cyber kampus, maka alumni punya akses untuk bisa melihat, bisa berkomunikasi dengan dosen. Alumni bisa melihat aktivitas akademik selama dia berkuliah, dan alumni bisa melihat dari sisi keuangan. Kalau misalnya data itu masih tersimpan di fakultas yang sudah dimasukkan di cyber kampus. Dan sebenarnya minggu kemarin kita ingin melakukan cut off dari data akademik dan data histori mahasiswa, supaya bahwa data yang ada di cyber kampus adalah data yang sudah paling valid. Nanti akan kita lakukan mekanisme freeze, mekanisme pengamanan data sesuai dengan standar ilmiah data. Maka untuk itu data dianggap data yang paling valid adalah data yang ada di cyber kampus. Sementara data yang ada di fakultas adalah backup saja. Terus kemudian ada yang warnanya agak merah, itu operasional harian. Operasional harian itu adalah sekarang yang operasional yang terjadi itu di sisi yang warnanya mungkin ini warnanya mungkin agak sama. Jadi bagaimana mahasiswa berkomunikasi, punya link dengan kemahasiswaan, mahasiswa punya link dengan keuangan, mahasiswa punya link dengan dosen, mahasiswa punya link dengan akademik. Begitu juga dengan dosen, dosen punya link ke akademik, dosen punya link ke mahasiswa, dosen punya link ke PLK, dosen punya link ke sumber daya. Ini adalah warna-warna, ini adalah warna-warna operasional harian. Gitu. Kemudian tidak lupa lagi bahwa kita juga punya sistem yang mengawal mulai dari calon mahasiswa. Jadi calon mahasiswa itu ada link ke PPNB sebagai pusat penerimaan mahasiswa baru. Pasti mereka punya link ke PPNB, mereka juga punya link ke keuangan, ini linknya langsung ke keuangan, bukan ke mahasiswa, ini linknya ke keuangan. Kemudian calon mahasiswa punya link ke akademik, begitu. Nah, kita bahas satu persatu. Link antara mahasiswa dengan akademik. Ini mahasiswa ini punya link dengan akademik. Apa saja yang sedang diproses? Yang diproses itu adalah KHS, data KHS, data transkrip, resensi, histori nilai, histori status, registrasi, dan pembukaan cekal registrasi. Ini adalah link yang terjadi antara akademik dengan mahasiswa. Jadi ini adalah list modul-modul atau list aktor dari mahasiswa dan dari akademik ketika berhubungan dengan mahasiswa. Maka sebenarnya ada event-event ini yang terekam oleh cyber kampus. Mungkin nanti di sini bisa dilakukan koreksi apakah ada lagi event yang belum terekam. Karena kita ingin semua dinamika, semua pergerakan daripada mahasiswa, akademik, dan kurikulum itu pergerakannya dikawal oleh cyber kampus. Gitu. Jadi mungkin sebelum ke sana saya ingin bercerita tentang 3 pakem cyber kampus seperti yang kemarin saya sosialisasikan ketika di fakultas. Yang pertama adalah bahwa cyber kampus ini bukan penyatuan kebijakan, tapi keterpaduan data. Gitu. Data harus menyatu. Kenapa data harus menyatu? Karena tidak boleh ada redundant data. Tidak boleh lagi ada data double di beberapa tempat. Jadi misalkan direktur sumber daya punya data, direktur pendidikan punya data sendiri, direktur mahasiswa punya data sendiri, fakultas punya data sendiri, sehingga data itu menjadi tidak match. Masing-masing punya histori yang berbeda, dan itu tidak boleh lagi. Sekarang harus ada satu penyatuan data yang semua proses pengupdatean itu harus lewat satu data besar, data raksasa kita. Jadi dengan demikian properties dari satu personil itu tidak berubah, artinya tidak ganda, selalu bisa. Jadi kemahasiswaan kalau misalnya ingin mengubah data harus lewat cyber kampus. Kemudian sumber daya kalau ingin merubah data harus lewat cyber kampus. Fakultas pun begitu. Ketika mau merubah data terhadap dari link yang ada ini harus lewat cyber kampus. Tidak boleh lewat data ini. Karena kalau lewat
lewat sistem yang lain, maka perubahan properties dari satu personil ini tidak bisa dikawal, tidak bisa di-trace. Itu yang pertama, keterpaduan data. Kemudian yang kedua, Cyber Campus itu adalah proses pengawalan flow, pengawalan lalu lintas proses. Jadi kalau misalnya kita sering mengatakan itu AIMS ya, bagaimana proses pengajuan mahasiswa untuk cuti dan sebagainya, itu kan ada pedoman prosedurnya. Maka di Cyber Campus dikawal siapa dulu yang harus memutuskan. Misalkan seperti sekarang ini tidak boleh lagi, untuk yang ke depan tidak boleh lagi fakultas dengan seenaknya untuk menawarkan mata ajar yang belum disepakati, belum di-approve oleh LP3. Jadi di situ LP3 akan menjadi lembaga kontrol untuk semua kode dari yang ada di fakultas maupun yang ada di prodi. Begitu. Jadi ini salah satu model bahwa semua flow akan dikawal. Itu item kedua. Item yang ketiga adalah Cyber Campus mengembalikan pemilik tupoksi pada tupoksinya masing-masing. Maksudnya adalah bahwa ketika dosen itu punya tupoksi untuk memberi nilai, maka dosen yang beri nilai. Tidak boleh akademik. Sekarang tidak ada di akademik, tidak ada menu untuk mengisikan nilai, tidak ada. Meskipun sekarang sedang melihat ya, ketika dosen mengisi, ini memang sistem baru, semoga aja ini bisa kita lalui dengan baik. Tapi memang mekanisme seperti itu. Jadi pengembalian tupoksi. Tapi untuk itu Cyber Campus BSI bertanggung jawab untuk membuat para pengampu tupoksi ini bisa menyentuh datanya. Data ini bukan milik Cyber Campus, data ini bukan milik BSI, data ini adalah milik semua pengampu tupoksi ini. Jadi kami bertugas untuk melakukan pengamanan, pengawalan, monitoring, dan kita melakukan tracking. Siapa yang mengupdate data itu akan kita tracking, dari IP mana, akun siapa, jam berapa, itu kan kita tracking. Lognya itu akan ada. Siapa yang melakukan perubahan, kapan, begitu. Jadi tugas kami tidak. Jadi seringkali kan kami ditanya, ini kok kenapa kok saya bukan PJMA, tolong dia diganti. Loh, Cyber Campus tidak boleh mengganti, tidak boleh. Tidak pada posisi untuk punya kewenangan terhadap data, hanya pada posisi pengawalan, monitoring, dan tracking data. Ketika ada update, maka Cyber Campus start. Kecuali dalam kondisi yang sangat-sangat memaksa, Cyber Campus boleh melakukan, tapi inject. Dan seperti ini nanti tidak ter-tracking, itu tidak boleh. Jadi yang sebelum-sebelumnya memang kita sering inject data banyak, tapi sekarang makin ke depan itu makin Cyber Campus tidak boleh. Admin, QC, itu tidak boleh untuk kemudian mengganti data, tidak bisa. Gitu. Kalau kami dari Cyber Framework masih memungkinkan untuk inject ya, tapi ini sudah filter autorisasi dan sebagainya sudah kita buat sedemikian rapi, dan kita sudah mulai membudayakan, mungkin kadang-kadang agak tega gitu, bahwa data sudah tidak boleh diinjek lagi, querying database sudah harus diminimalisasi pada titik yang sangat rendah. Dimana action, karena apa? Karena kita harus Cyber Campus pada posisi yang melakukan pengawalan bagaimana para pengampu tupoksi ini untuk menyentuh data. Gitu. Jadi di sini peran kami di Cyber Campus. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kok absensi mahasiswa semua merah semua? Ya tolong nanti ditanyakan di bagian akademik, apakah mereka sudah masuk atau belum? Saya kok padahal saya pada PJMA mata ajar itu, tapi kenapa kok di situ nggak ada? Gitu. Tolong ditanyakan di bagian akademiknya. Gitu. Jadi ini Cyber Campus menyiapkan semua sarana prasarana, menyiapkan perangkatnya. Kemudian mohon yang makanya sudah beberapa kali ini rolling, beberapa kali ini penjelasan, termasuk di sini para pimpinan kita beri informasi bahwa seperti ini sebenarnya, seperti ini ya sudah beberapa mekanisme yang diberlakukan di kampus. Jadi Cyber Campus bercerita mengawal dari sisi sistem infrastruktur, maka kemudian pengampu tupoksi itu diminta untuk bergerak, maksudnya bergerak sesuai dengan tupoksinya, begitu. Oke, kami lanjutkan. Jadi dari sisi mahasiswa dan akademik, maka event ini yang dikawal. Bahwa dan itu sudah punya privat. Oh, dalam usaha kami. Ya. Harapan kami bisa ditambahkan atau bisa dikoreksi apakah memang yang ada di sini perlu untuk ditambahkan. Misalnya ada event tertentu yang belum kami rekod, ada event tertentu yang belum kami track. Ini adalah bagian dari penanaman sensor. Sensor apa saja sebenarnya yang ditanam oleh Cyber Campus
sensor di tanah sumber kampus adalah sekian banyak untuk kasus link antara mahasiswa dengan akademik. Untuk mahasiswa dengan dosen, maka ada link KRS dan KPRS untuk masalah approval. Begitu. Jadi sekarang yang meng-approve sebisa mungkin sudah bukan mesin lagi. Sebisa mungkin bahwa yang melakukan approve adalah dosen. Gitu. Jadi auto approve semoga untuk semester depan sudah tidak ada lagi. Kalau bisa memang dosennya punya ya, meskipun mohon maaf bukan ada buahnya. Kalau ini nanti mungkin perlu sebuah mekanisme yang perlu kita diskusikan. Kemudian masalah nilai seperti tadi. Jadi dosen langsung memberi nilai. Jadi ketika nilai itu berubah, ketika nilai itu berganti, maka ini adalah tanggung jawab dosen. Dan artinya gini, kita akan nge-freeze seperti sekarang pada hari ini, ketika nilai terakhir maka akan kita freeze, dan kemudian nilai-nilai yang belum masuk akan kita lewatkan pada mekanisme yang berbeda. Begitu. Dan nilai ini ketika ini sudah di-freeze, maka mekanismenya cukup sulit, apalagi sudah lewat 1 semester, maka untuk membuka itu perlu prosedural birokrasi. Jadi mungkin dosen tadi harus menghadap ke Wandek 1. Ini sistem ini masih dalam pendiskusian apakah sampai hanya Wandek 1 atau sampai tingkat yang lebih tinggi. Gitu. Jadi yang jelas nanti kan kita lihat berapa banyak yang sekarang masih belum memberikan nilai, masih belum memasukkan nilai. Gitu. Jadi nilai adalah kewenangan dari para dosen. Jadi ketika pada kondisi tertentu ternyata melalui sebuah mekanisme tertentu yang terkawal oleh sistem ternyata ada perubahan, maka di situ memang perubahan ini adalah menjadi tanggung jawab dosen meskipun tetap di tracking perjalanan proses perubahan nilai. Jadi nilai sudah freeze, setelah itu nilai sudah berhenti, dan mohon bahwa dan ibu-ibu melakukan penyimpanan data masing-masing di Excelnya masing-masing. Jadi ketika di Saber Kampus tiba-tiba ternyata ada masalah, kita akan bisa melakukan tracking. Itu sama-sama kita melakukan cross check. Kemudian yang kedua adalah message. Message ini di mana mahasiswa bisa kirim message kepada dosennya, bisa kirim pesan lewat Saber Kampus. Jadi kalau misalkan baik mahasiswa bimbingan maupun mahasiswa wali itu bisa berkomunikasi dengan dosennya untuk menanyakan banyak hal dan itu terekam. Sehingga ketika nanti mahasiswa tiba-tiba terancam DO, itu kita lihat termasuk juga rekod message. Apakah dia pernah berkeluh kesah tentang masalah keuangan, masalah akademik atau masalah yang lain, jadi gitu. Apakah dia pernah berkeluh kesah? Gitu. Dan ini tersimpan. Yang berikutnya adalah bagaimana komunikasi antara mahasiswa dengan keuangan. Gitu. Jadi komunikasinya itu direkam dalam sensor seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sensor yang direkam untuk masalah komunikasi mahasiswa dengan keuangan, yaitu registrasi, pada saat pembayaran. Jadi kalau misalkan memang dia nggak bayar, maka akan tiba-tiba tertekal. Secara sistem dia akan dihentikan. Kemudian ada histori pembayaran, di situ akan dimunculkan bagi para pimpinan, nanti akan bisa melihat mahasiswa ini sudah bayar apa saja, yang belum bayar apa saja, tanggal berapa saja. Itu sudah ada histori pembayaran, dan sekarang memang dalam proses untuk selalu melakukan cleansing untuk memastikan bahwa data ini clear. Kemudian pembukaan pembayaran di bank. Jadi pada saat tertentu ada kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan pembukaan pembayaran. Jadi bank itu sebenarnya ketika kita tutup, maka si mahasiswa tadi ketika ke bank sudah nggak bisa bayar karena sudah ditutup oleh sistem. Jadi bank dengan proses host to host dengan kita, ketika memang secara sistem memang dia ditutup, maka bank juga tidak bisa untuk memberikan akses untuk melakukan pembayaran. Jadi ada mekanisme untuk melakukan pembukaan pembayaran. Kemudian ini langsung ditangani oleh bagian keuangan. Kemudian ada sensor masalah piutang. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari 1, 2, 3, 4 sensor ini masih ada yang perlu untuk ditambahkan, mungkin nanti bisa didiskusikan di sini. Tapi yang jelas di Saber Kampus sudah ditanam 4 sensor ini untuk link antara mahasiswa dengan keuangan. Kalau bisa habis, kita jawab. Kemudian bagaimana keuangan dengan akademik? Ini adalah jalur ini
Jadi bagaimana mekanisme ini kan dikawal semuanya. Jadi bagaimana keuangan berkomunikasi dengan akademik, bagaimana kemahasiswaan dan seterusnya itu dikawal oleh Senior Kampus. Jadi keuangan dengan akademik ada registrasi mahasiswa dan ARS, ada data mahasiswa aktif, mahasiswa cekal, dan dari sisi mahasiswa cekal administratif. Gitu. Jadi ini adalah sensor yang di link atau parameter yang dikawal oleh Senior Kampus berhubungan dengan komunikasi antara akademik. Akademik di sini mungkin diutamakan adalah Direktorat Pendidikan, meskipun di sana terjadi kolaborasi antara LP3 dengan fakultas, akademik fakultas. Ya, bagaimana komunikasinya dengan keuangan pusat, maka ada dua sektor utama yang dikawal. Kemudian bagaimana keuangan dengan dosen? Ya ini masih karena ini permasalahan gaji, gitu. Ini kita masih ini dalam proses, gitu ya. Bagaimana keuangan ini karena ini ada sebuah mekanisme yang mungkin agak panjang agak berbeda di masing-masing fakultas. Maka ini proses ini masih kita pending sampai kita bisa yakin bisa mendapatkan proses yang sangat bagus. Jadi proses ini masih dalam proses. Terus kemudian bagaimana dosen dengan akademik? Begitu. Akademik bertugas untuk melakukan set PJMA setiap mata ajar. Kemudian siapa dosennya? Akademik punya kewajiban untuk mengeset siapa PJMA-nya, kemudian dosen tim teaching-nya. Jadi kalau misalnya tidak diset, maka dosen tersebut ketika membuka tidak muncul nanti mata ajarnya. Gitu. Dan yang terjadi kemarin itu pernah dosen FST itu ternyata tiba-tiba ada mata ajar dari farmasi atau dari FKM, pokoknya ada dari luar. Itu mungkin karena akademik fakultas ya, itu ngesetnya itu berdasarkan sebuah SK yang lalu. Jadi SK tahun lalu itu dimasukkan saja gitu. Ya, harusnya tidak boleh seperti itu, harusnya yang terbaru sekarang. Jadi dia saya iya dulu tahun yang lalu pernah kerja di farmasi, tapi sekarang sudah enggak. Tapi itu dimasukkan. Nah, itu yang sering kali terjadi. Kadang-kadang PJMA ini adalah PJMA yang lama. Ada PJMA pengganti pun itu tidak dimasukkan, sehingga karena yang punya hak untuk memberi hak akses pada tim teaching itu adalah PJMA. Jadi PJMA itu dengan mata ajarin oke. Dosen A boleh menilai UTS saja, dosen B boleh menilai UAS saja, menilai tugas 1 saja, dosen C tugas 2 saja. Itu yang berhak mengatur itu adalah PJMA. Gitu. Nah, dari sana kalau PJMA-nya nggak ada, karena kalau bukan PJMA, ketika dia mengatur itu akan ada tulisan yang berhak mengatur hanya PJMA. Gitu, yang berhak mengatur membuat parameter penilaian itu juga PJMA. Kemudian salah satu tanggung jawab daripada akademik fakultas adalah melakukan rekap presensi. Ini rekap presensi ini sementara masih dilakukan oleh akademik sampai nanti ada barcode-nya. Sampai barcode datang nanti otomatis. Kalau sekarang masih di akademik. Kemudian proses buka kelas. Jadi kelas ini siapa pengajarnya, kelasnya jumlahnya berapa, kuotanya berapa, itu bagian akademik yang bagian yang mengakses. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di situ ada mata ajar tidak dapat kelas, artinya mahasiswa tidak bisa ngambil, yaitu tolong diberitahu untuk bagian akademiknya untuk membuka. Jadi ini sebuah sistem yang sudah sangat terintegrasi, sangat lengkap. Mohon untuk masing-masing elemen, masing-masing pengampu tupoksi untuk menjalankan tupoksinya. Jadi kalau misalkan akademik tidak mengeset untuk buka kelas, tidak mengeset untuk kapasitas, ya maka nanti mahasiswanya akan kesulitan. Gitu. Jadi ketika nanti AS itu harus sudah disiapkan kelasnya apa saja, kemudian kalau misalkan buka kelasnya pun sesuai dengan kondisi mahasiswa yang masuk, itu bisa saja. Tapi yang punya hak itu adalah akademik fakultas.
USI dan sebagainya tidak punya hak. USI tidak bisa mengubah, tidak bahwa Ibu jangan berpikir bahwa USI itu bisa masuk ke akun bahwa Ibu sekalian, tidak bisa. Ya, USI hanya bertugas untuk menjadi admin dan menjadi kepanjangan tangan DSI. Artinya apa? USI itu kalau misalkan memang ada password yang masalah, password yang lupa atau password yang nggak bisa masuk, maka USI hanya bisa mereset. USI tidak tahu passwordnya apa, tidak tahu. Dia hanya bertugas mereset, dan sekarang sudah kita buat SMS gateway, di mana ketika passwordnya lupa, itu bisa klik lupa password, maka disitu akan dikirimi SMS apabila biodatanya sudah diisi handphone yang benar. Kalau biodatanya belum diisi handphone yang benar, ya tidak bisa, dia nanti akan tertulis handphone belum ada. Kalau handphone itu ada, maka ketika reset password akan langsung di SMS ke nomor handphonenya. Jadi kita sudah menambah fasilitas SMS gateway. Kemudian alumni, seperti tadi, bahwa alumni juga bisa masuk ke Cyber Campus Negara CID. Dia akan bisa melihat histori nilai dan histori status. Ini alumni. Ini pun sangat bergantung dari data yang kami terima dari fakultas. Lulusan alumni tahun 1980 kan gitu, ya susah, datanya juga belum ada, datanya juga tidak ada. Jadi alumni memang datanya masih ada, itu mereka sudah bisa mengakses, dan insya Allah sampai ke depannya ini akan kita simpan terus. Jadi alumni kita itu bisa selalu melihat istilahnya bisa mengenang ketika dulu nilai dia berapa, kemudian histori statusnya bagaimana, apakah dia pernah cekal, apakah dia pernah kena masalah di UNER, maka historinya itu masih bisa dilihat di Cyber Campus meskipun dia sudah alumni. Kemudian alumni juga bisa melihat histori keuangan. Dulu ada dia membayar, katakan aja membayar asuransi 30.000, terus sekarang asuransinya menjadi 100.000 misalnya, atau malah turun menjadi 1.000. Nah itu mereka bisa mengawal, mereka bisa melihat histori kenangan mereka ketika berhubungan dengan keuangan. Kemudian alumni juga bisa berkomunikasi dengan dosen. Nah semoga dengan ini para dosen kita menjadi lebih care, para dosen kita menjadi lebih peduli dengan alumni, sehingga alumni ini bisa selalu diajak untuk membantu mahasiswa yang masuk kuliah untuk mungkin kerja praktek, atau mungkin juga untuk meningkatkan branding. Siapa tahu ada kerjaan, ada lowongan dari alumni, mungkin komunikasi alumni dengan dosen. Kalau alumni dengan mahasiswa belum kita pikirkan, karena nanti itu bisa menjadi bermasalah, harus ada kontrolnya ya. Sementara itu belum kita buatkan alumni dengan mahasiswa, tapi alumni dengan dosen, karena dosen kan lebih terarah tahu, jadi tidak mau mengasal dan sebagainya. Berikutnya adalah modul penerimaan mahasiswa baru. Jadi bagaimana mahasiswa berkomunikasi dengan sistem PPMB, yaitu masalah pembelian formulir. Jadi melalui voucher dan sebagainya itu dikawal oleh sistem PPMB, meskipun sistem PPMB sendiri itu adalah bagian daripada Cyber Campus. Kemudian bagaimana ujian dan kemudian penerimaan mahasiswa. Ini bagaimana mahasiswa berkomunikasi dengan sistem PPMB. Calon mahasiswa dengan akademik adalah akademik seperti yang kalau mungkin sebelumnya itu PPMB mungkin tidak menggunakan sistem, artinya masih menggunakan sistem, menggunakan manual untuk telepon kepada fakultas apa yang ditawarkan, kuotanya berapa. Sekarang sudah difasilitasi. Jadi sudah ada di dalam sistem Cyber Campus bahwa akademik itu memunculkan, baik dari manajemennya, dari dekan maupun di akademiknya, akan memunculkan program studi apa saja yang ditawarkan, kemudian bagaimana proses registrasi, membuat doktrin dan sebagainya. Maka bagian pendidikan, direktorat akademik fakultas pun berandil. Nah ini bagaimana kalau mahasiswa dengan keuangan, ini data dari mahasiswa ini langsung akan masuk ke sistem keuangan, ke link keuangan, yaitu data registrasi, siapa saja mahasiswa yang terregistrasi, dan kemudian karena
dia belum ada SOP, maka SOP sudah ditetapkan, maka biasanya ke masalah cakupan SP3 gitu. Mungkin nanti Pak Direktur Keuangan dan Pak Wali Ketua bisa menganalisa apakah memang dua parameter ini masih perlu ditambahkan atau malah dikurangin. Kalau bisa jangan diperhatikan. Kalau bisa makin kompleks, jangan makin disederhanakan. Insya Allah kalau sistem ini sudah terintegrasi dengan baik. Terus bagaimana mahasiswa dengan perpustakaan? Mahasiswa sekarang itu sudah bisa mengakses pencarian buku dan pencarian jurnal di perpustakaan. Jadi mahasiswa bisa melihat apakah buku itu sudah dipinjam, apakah buku itu masih ada, itu bisa mengakses. Jadi mahasiswa punya link ke perpustakaan untuk melihat keberadaan perpustakaan pusat kita. Gitu. Tapi kalau misalnya perpustakaan ruang baca dan sebagainya kita belum nyambung. Tapi kalau misalnya ingin disambungkan, monggo untuk diinformasikan. Kalau misalkan prodi punya ruang baca dan sebagainya, buku perpustakaannya juga boleh dipinjam oleh fakultas yang lain, oleh prodi yang lain, maka monggo untuk disatukan dengan sistem kampus. Kalau yang ini adalah perpustakaan pusat. Jadi proses pencarian buku, proses pencarian jurnal itu sudah difasilitasi. Nah, dosen dengan orang tua ini, jadi orang tua sekarang sudah bisa kirim message ke dosennya, gitu. Dan modul orang tua sudah jadi. Tapi tinggal sosialisasinya memang kami perlu bantuan. Jadi ketika orang tua melihat bahwa di situ ada yang perlu ditanyakan, kenapa anak saya kok nggak bisa, kenapa begini dan sebagainya, maka ada message. Dan ini message ini terekam. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa membuka. Pimpinan bisa nanti akan membuka message yang ada. Jadi message antara dosen dan orang tua itu kita beri fasilitas di mana orang tua bisa menanyakan kendala-kendala, bisa menanyakan kondisi dari anaknya. Gitu. Ya. Kemudian ya, dosen dengan perpus hampir sama dengan dosen dengan mahasiswa tadi. Jadi dosen pun bisa melakukan pencarian dan pencarian jurnal dan pencarian buku langsung dari data di cyber kampus. Jadi ini insya Allah semoga meningkatkan semangat dosen untuk melakukan penelitian. Jadi di cyber kampus dosen sudah bisa melihat buku-buku yang ada di perpustakaan kita, buku apa saja, sudah dipinjam atau tidak, itu tahu. Kemudian jurnal yang ada itu apa saja dan bisa diakses dan bisa dilihat oleh dosen. Semoga ini salah satu trigger untuk membuat para dosen lebih bergairah untuk melakukan penelitian. Untuk mahasiswa dengan Direktorat Kemahasiswaan itu ada SKP dan ada beasiswa. Jadi nanti diharapkan ketika ada informasi beasiswa, mahasiswa itu bisa langsung bisa tahu bahwa ada informasi beasiswa. Kemudian tentang kegiatan dia di luar akademik, misalnya SKP-nya di kegiatan-kegiatan aktivitas dia yang selain perkuliahan itu juga akan terekam di dalam sistem cyber kampus. Nah, kemudian keuangan dengan mahasiswa ini memang informasi-informasi beasiswa. Jadi ketika informasi beasiswa di kemahasiswaan itu diisikan, maka bagian keuangan akan bisa mendata, termasuk data bidik misi dan sebagainya begitu. Itu akan langsung terlink ke bagian keuangan. Nah, ini ada PLK dengan dosen. Ini masih belum terlalu kompleks yang kita buatkan sistemnya untuk PLK, tapi sudah fungsional gitu. Jadi PLK dan dosen, PLK bisa melihat data golongan dosen. Jadi dengan NIP-nya maka bisa dilihat, karena memang dosen untuk dapat asuransi atau tidak itu mungkin dilihat dari golongan dan pangkatnya gitu. Kemudian PLK dengan mahasiswa, data mahasiswa ini bisa ketahuan apakah dia sudah bayar asuransi atau belum. Gitu. Jadi langsung diketikkan NIP-nya berapa, dia bawa KTM, maka PLK bisa tahu bahwa ini mahasiswa yang sudah membayar asuransi atau belum. Pusat Layanan Kesehatan ya, PLK. Terima kasih. Ya.
dengan keuangan, maka keuangan perlu tahu dinamika yang ada di masyarakat. Nah, orang tua dengan akademik itu juga punya akses. Bagaimana orang tua bisa mengakses kegiatan akademik anaknya? Yang bisa diakses adalah histori nilai anaknya. Jadi orang tua sekarang nggak perlu, orang tuanya mahasiswa UNER tidak perlu lagi untuk menanyakan, nak kamu dapat nilai berapa? Anunya berapa? Nggak perlu, orang tua sudah bisa lihat. Dan ini sudah difasilitasi dengan untuk menggunakan tablet ya, menggunakan iPad atau menggunakan Android. Apa kalau handphone jadul belum bisa. Jadi mungkin orang tuanya yang punya iPad gitu, atau kalau misalnya bisa Galaxy S2 gitu udah. Tapi kalau kita naik komputer, para orang tua sudah bisa pesan ke warnet. Kemarin itu bisa, jadi tinggal buka Sahabat Kampus Generasi ID, kemudian dia masukkan ID orang tuanya, maka dia bisa masuk dan dia bisa melihat ini histori nilai anaknya, presensi, apa anaknya itu sering masuk atau tidak masuk, sering izin untuk kuliah tapi kok tidak pernah masuk gitu. Maka di sini akan kelihatan presensi mahasiswanya begitu, dan KS dan KNS anaknya itu akan ketahuan. Jadi sekarang mahasiswa sudah nggak bisa lagi untuk melakukan penipuan karena memang data mereka sudah bisa mengakses data anaknya. Kalau misalkan nanti barcode itu ada, barcode itu sudah ada, maka ini bisa real time di presensi. Jadi anak saya itu datang atau tidak itu nanti bisa langsung kelihatan. Hari ini, oh data, nanti kelihatan. Tapi karena belum ada barcode-nya, semoga kalau segera bisa. Ini bisa segera ini barcode-nya supaya ini bisa real time. Nah, orang tua dan keuangan itu juga bisa begitu, karena seringkali salah satu bagian yang sensitif di orang tua itu adalah komunikasi dengan dosen, akademik anaknya, bagaimana prestasi anaknya, dan kemudian keuangan dan keuangannya. Jadi histori bayar, maka semuanya dibayar dan ketahuan. Misalkan anaknya mengatakan semester ini harus bayar 5 juta, padahal sebenarnya hanya 1,5 juta, gitu ketahuan. Ya, itu bisa lagi. Tapi ada rinciannya kelihatan. Kita sudah membuat sampai ke rinciannya, ada rinciannya detail gitu ya. Detail itu sudah bisa kelihatan bahwa ini ada bayar asuransi, bayar apa itu kelihatan. Jadi bukan gonggolan semester ini berapa enggak. Tapi rinciannya itu kelihatan. Terus kemudian piutang mahasiswa, anaknya itu utang berapa banyak itu kelihatan. Nanti ada informasi untuk orang tua. Nah, ini yang sekarang sedang dalam proses dengan Direktur Sumber Daya, bagaimana data kepegawaian ini bisa dibiarkan sesegera mungkin gitu Pak. Ya, karena memang ini data ini urgent gitu, karena data ini kita masih melihat ada beberapa yang perlu dipastikan kebenarannya, sehingga akhirnya ketika ini nanti masuk Cyber Campus, maka nanti sekarang kan si akad kan sudah nggak dipakai. Nanti Sinaga pun ketika ini sudah jadi, Sinaga akan ditutup karena sistem data keuangan sudah masuk ke Cyber Campus semua. Dan kalau misalkan ini sudah jadi, ini benar-benar sudah clear, maka insya Allah akan ada SMS gateway kepada para dosen yang tidak pernah naik pangkat, para dosen yang sudah waktunya naik pangkat, para dosen yang jangan lihat saya. Ini data kepegawaian ini sehingga akhirnya akan bisa memacu misalkan kekurangan profesor dan sebagainya, semoga akan terpacu. Jadi karena itu akan kita buat dan tergantung SOP-nya, apakah kita kirimi setiap minggu. Yang belum waktunya jadi profesor nggak jadi profesor, dikirimi terus jadi bapak waktunya jadi profesor, bapak jadi profesor. Misalkan seperti itu. Bapak ahli. Ya, jadi kita akan bisa berdata dengan baik, insya Allah. Dan ini akan mengaktifkan PAK yang ada di fakultas ya. Jadi PAK yang ada di fakultas akan ada satu menu yang merupakan kolaborasi dengan
sumber daya, menunya adalah bagaimana jadi nanti dosen itu kalau misalkan dia sudah melakukan penelitian lewat LPPN itu otomatis lantas